Kakang benar-benar sangat bangga punya adik seperti kamu. Pintar silat, cantik, dan apalagi ayo. Dan sangat sayang pada kakaknya. Ayo kita makan kelapa dulu. Kita harus menolongnya, Resti. Ayo kita bawa ke rumah. Kami tidak punya tetangga, tapi sering sekali nelayan mampir kemari untuk mengambil air tawar dari sumber kami. Apa paman juga terdampar di sini seperti saya? Tidak. Aku sengaja menyepi di tempat ini karena aku ingin menjauhi dosa-dosa dunia. Aku kenal baik gurumu karena kami sesama aliran putih. Tapi kami berbeda negara. Gurumu dari Madangkara, sedangkan aku orang Sumedang Larang. Buburnya, Kakang. Makasih. Ayo dimakan. Bubur itu sudah dicampuri buah koneng sari. Sangat baik untuk mengobati luka dalam. Terima kasih, Paman. Maaf, Paman. Dari tadi, saya tidak melihat istri Paman. Ini salah satu sebab kenapa kami menyepi ke tempat terpencil ini. Untara dan Risti masih kecil-kecil. Ketika itu terpaksa Niniku tinggalkan. Maaf, Paman. Saya tidak bermaksud... Tidak apa-apa, nak. Kejadian itu sudah berlalu lama. Aku ditugasi Kanjeng Adipati Manu untuk menumpas gerombolan perampok yang selalu mengacau Sumedang Larang. Dan tugas itu kulaksanakan dengan baik, hingga aku mampu memancung kepala Rangga Keling Gembong Rampok itu. Dengan bangga, kepala Rangga Keling Gembong Rampok itu akan kupersembahkan pada Kanjeng Adipati sebagai pengabdianku kepadanya. Tapi entah kenapa, aku ingin menjenguk Nini di rumah. Maka aku putuskan untuk pulang dulu. Hamba takut, Kanjeng. Jangan takut. Suamimu tidak akan pulang dalam 2-3 hari ini. Gerombolan Rangga Keling bukanlah musuh yang gampang dihancurkan.
Hamba malu, Gusti. Aku kasmaran padamu, Diajeng. Jangan takut. Aku yang bertanggung jawab. Gimanyar, kau sudah pulang? Berhasil ya? Itu kepala rengek keling. Dan terima kasih atas balasan Kanjeng Adipati untuk tugasku. Gimanyar, tugasmu sangat cepat. Nanti upahnya saya tambah 2 kali lipat. Cukup, Kanjeng. Sebaiknya Kanjeng cepat-cepat berterima kasih kepada yang di atas. Karena saya masih menaruh rasa hormat pada Kanjeng. Kakang. Kakang. Maafkan saya. Untara dan Risti akan kubawa agar tidak mengganggu kesenanganmu. Kakang. Kakang. Untara! Risti! Kanjeng Adipati. Hamba harus minta maaf pada suami hamba. Jangan. Tidak perlu minta maaf sekarang. Suamimu sedang marah. Kau bisa dibunuhnya nanti. Hamba rela mati, Kanjeng Adipati. Hamba berdosa padanya. Anakku, ayo kita pergi, nak. Di rumah banyak setannya. Aku tidak tahu bagaimana nasib Nini istriku. Karena sejak itu aku terus merantau jauh ke timur, selatan. Hingga ku dapatkan semenanjung ini. Aduh, sampai keringetan begini. Sudah. Laki-laki harus berkeringat. Memang. Tapi kalau terlalu banyak, nanti netes kena ikannya kan bau kan? Keringat saya tidak bau, wangi. Kau tidak percaya, ha? Mau coba? Nih, coba. Masa? Coba. Aduh, geli. Kakang, ikannya bawa kemari. Nasinya sudah siap. Iya. Ayo. Maaf Kakang Wibisana. Kakang Untara memang senang guyon. Tidak apa-apa. Malah saya lebih senang kalau Kakang Untara suka guyon. Ayo. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Bagianku mana? Nanti kehabisan.
Kamu mau makan ya? Ini enak. Ini daging kambing. Nih. Hei, kalian ini manusia apa kambing? Dipanggil diam saja. Cengangas, cengenges kayak orang gila. Kasih kambing. Kambing badut, aku lapar. Weh. Kurang ajar. Oh, kamu lapar. Mau makan ya? Nih. Memangnya aku ini anjing dikasih makan tulang? Dasar ciprat. Oh, kamu mau dagingnya ya? Kenapa tidak bilang? Anak manis, ayo bangun. Dang ding dung ding dang ding blung, dang ding tak ding tak ding blung, dang ding tak ding tak tiput, tak ding tak ding tak ding blung, dang ding tak ding. Duduk di sini sayang. Tadi kamu mau dagingnya kan? Ya. Ini dagingnya. Caranya makan ini begini. Terus dibalik. Enak kan? Enak. Enak. Enak sekali. Ya. Ya. Kenapa ini? Hah? Kenapa? Ada apa ini? Anak ini kurang ajar, Kakang. Harus saya bunuh. Jangan ngomong sembarangan. Bisa-bisa kepalamu yang kecopot. Kenapa? Saya lapar. Dibohongin terus sama dia. Kamu mau makan apa? Itu daging kambing. Oh, ayo duduk, duduk. Ayo, ayo. Nih, ayo. Nih, ayo. Ayo, makan. Ayo, makan. Makan yang kenyang. Terima kasih, Aki. Anak ini akan kujadikan bajingan yang paling kejam, yang paling buas, agar Arwah Astagina sakit hati. Sudah kita cari kemana-mana, tapi sarang Durgalapati belum ketemu. Saya pikir lebih baik saya antar dulu kamu ke Kahuripan. Baru sesudah itu, saya kembali mencari adik kandungmu dan adik sepupumu. Saya kira itu memang lebih baik. Ramanda dan ibu harus tahu kejadian yang menimpa Dinda Wibisana. Begitu juga Bibi Dewi.
harus mengetahui nasib Ranggapala. Besok kita berangkat. Untuk menghemat waktu, kita akan mengendarai burung Raja Wali raksasa. Sahabat saya. Raja Wali? Ya. Sayapnya lebar sekali. Kita bisa naik di atasnya. Dari atas sana, kita bisa melihat betapa indahnya bumi kita ini. Mau? Dengan satu syarat, Kakang harus mengenakan pakaian kebesaran Madangkara. Dari mana kamu tahu? Eyang Astagina pernah bercerita bahwa salah seorang muridnya berhasil menjadi Raja Madangkara. Siapa lagi kalau bukan Kakang? Pendekar aliran putih yang kita takuti sudah tamat riwayatnya. Dan si Astagina sudah mati dimakan ikan hiu laut selatan. Dan muridnya pun yang jadi Raja Madangkara sudah menyusul gurunya ke dasar laut. Jadi, kalau Adipati Bergawa akan bergerak, sekaranglah saatnya. Tapi kekuatan Madangkara bukan cuma bertumpu pada Brahma Kumbara. Aragani juga bukan pendekar sembarangan. Juga Kamasuta dan anak empu yang bernama Ringkin. Mereka tidak boleh dianggap enteng, Kakak. Jangan kau takut-takuti aku dengan segala cecoro itu. Apa? Dengan kematian Astagina dan si Brahma Kumbara, tidak cukup menunjukkan bahwa aku begitu hebat? Bukan maksudku untuk menakut-nakuti, Kakang. Cuma catatan untuk kita. Supaya jangan terlalu jumawa. Itu tanggung jawabku. Yang penting dalam gerakan ini, aku harus bicara dulu dengan Adipati Bergawa. Aku tidak mau nasibku seperti ketika aku membela kakak seperguruanku, Kebo Mundarang dan Pati Mangkubumi. Aku berjuang mati-matian hingga mereka mampu berebut tahta. Tapi apa yang aku dapat? Jabatan Kebo pun tidak pernah menempel pada diriku. Apa yang Kakang inginkan? Bergawa boleh menjadi raja di Madangkara. Tapi sebagai gantinya, Kadipaten Bumi Alit harus menjadi milikku. Aku akan membuat Kadipaten Bumi Alit menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di seluruh kerajaan Pasundan ini. Hei, benar kamu muridnya Astagina? Cih! Mampus kamu. Kurang ajar. Kau berani menghinaku. Berarti kau harus mampus. Harpa! Jangan coba-coba. Dia tidak punya aturan. Dan selamanya tidak pernah ada yang kubiarkan hidup. Kalau berani menghinaku. Kali ini biarkan dia hidup. Atau kau harus berhadapan dengan aku. Hah? Apa maksudmu, Kakang? Dia barang buktiku yang harus kutunjukkan pada Adipati Bergawa. Dan dia juga saksi hidup. Muridnya si Astagina yang melihat gurunya mampus di tanganku. Aku tidak ada urusan.
sekarang menjadi ada urusan. Kau menantangku, Durgalapati? Itu terserah penafsiranmu. Kau kira aku takut? Ya! 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 Masih penasaran? Ayo maju. Ayo. Cukup, Kakang. Suatu saat nanti akan aku buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Ingat, aku belum sepenuhnya melawanmu, Kakang. Kenapa tidak sekarang? Hah? Aku masih ada urusan yang belum selesai. Jangan takut. Sejak lahir aku tidak pernah mimpi untuk jadi pengecut. Dan kurasa sudah tidak mungkin lagi kita bekerja sama. Apa kalian juga mau coba-coba menguji kemampuanku? Hah? Aku kasih kesempatan. Mau satu-satu atau sekaligus maju semuanya? Aku tidak keberatan. Ayo. Jangan begitu, Kakang Durgalapati. Kalau Kakang marah terhadap sikap si mata iblis, itu sah saja. Tapi jangan bawa-bawa kami. Betul, Kakang. Kami ini kan pengikut setia Kakang sampai mati. Betul nggak, teman? Kenapa kamu? Takut dibunuh? Hah? Tidak. Karena Aki telah 2 kali menyelamatkan nyawa saya. Kamu mau jadi muridku? Mau, asal jangan pakai semedi. Ilmu aku itu tidak pakai tirakat-tirakatan. Kamu boleh makan minum sekenyang-kenyangmu. Bahkan, kamu boleh berbuat apa saja sesuka hatimu. Minum tuak pun boleh. Kalau perlu kita minum sama-sama. Tidak ada larangan, bebas berbuat apa saja. Cocok. Saya paling suka dengan ilmu semacam ini. Saya berjanji akan menjadi murid Aki yang setia. Ingat kata-katamu itu. Awas kalau bohong, aku cincang kamu. Aku tidak pernah menjilat ludahku sendiri, tahu? Loh, kok sama, Ki? Saya juga pantang menjilat ludah saya sendiri. Apalagi ludah orang lain. Ih, geli, Ki. Kita turun di sini saja, Kakak. Kalau turun di kota, nanti bisa bikin geger. Ya, baiklah. Paman Raja Wali, kita turun. Terima kasih, Paman Raja Wali.
saya lihat sejak tadi, Dinda tersenyum terus. Kenapa? Ada yang aneh, Kanda. Dan semua orang pasti akan tersenyum kalau melihat Kanda. Apa yang aneh, Dinda? Kenapa tidak bilang dari tadi? Pantas, tukang kuda tadi melihat Kakang dengan aneh. Kota ini benar-benar asri. Seperti kota Hastinapura dalam kitab Mahabharata. Menurut cerita kakek, kota Kaurepan ini memang dibangun dengan menyamai keindahan Indraprastha dan Hastinapura. Negeriku harus banyak belajar dalam penataan kota ini. Akhirnya yang kucemaskan benar-benar terjadi. Dari dulu aku sudah melarang anak-anakku berguru dengan Ki Astagina. Karena aku tahu Wiku Sakti itu punya banyak musuh. Dan aku tidak bisa mengerti. Seorang kakak macam apa kamu? Tidak bisa melindungi adiknya. Saya sudah berusaha, Ayah. Saya sudah melawan habis-habisan. Tapi penjahat-penjahat itu benar-benar di atas kemampuan saya. Jangan terlalu menyalahkan anak, Kanda. Cobalah berpikir lebih sehat. Ki Astagina saja yang ilmunya sangat mumpuni. Bisa mereka kalahkan. Apalagi Pitaloka. Maaf, Paman Arya Silananda. Sebelumnya saya mohon maaf, Paman. Kalau boleh saya ikut bicara. Saya kira, dalam peristiwa ini, kalau ada yang harus disalahkan, adalah nasib. Kamu ini pemuda macam apa? Masih muda, sudah pasrah, menyerah pada nasib. Nasibmu tidak akan berubah kalau kau sendiri tidak berusaha merubahnya. Apa yang Paman katakan benar sekali. Akan tetapi, manusia hanyalah bisa berusaha. Sedangkan yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, mohon maaf, Paman. Saya berani ikut bicara. Karena kebetulan, saya juga murid Eyang Astagina. Jadi boleh dikatakan, saya ini adalah kakak seperguruan putri Paman. Aku tahu benar mengenai Ki Astagina. Kalau benar kau muridnya Astagina, seharusnya kau tahu. Sebelum anakku menjadi muridnya,
beliau sudah punya 2 orang murid. Benar, Paman. Salah satunya Paman Argani, yang sekarang ini menjabat patih kerajaan Madangkara. Dan saya, adik seperguruannya. Jadi... Ayah, beliau ini Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Jadi... Maafkan ketidaktahuan hamba, Gusti. Paman, Bibi, tidak perlu menyembah saya. Mari. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyembah seorang raja. Bibi, Paman, saat ini saya datang bukan sebagai seorang raja, tapi sebagai orang biasa, murid Eyang Astagina. Apa yang Kakang lakukan? Saya teringat adik saya. Saya kangen. Sudah lama saya tidak bertemu. Ada apa, Risti? Saya lihat Kakang Wibisana menciumi Kakang. Maaf. Saya tidak sengaja. Sungguh. Saya mimpi sedang bermain dengan adik saya. Kakang Wibisana? Dewa, kenapa kau ciptakan jiwaku berbeda dengan jasmaniku? Aku selalu merasa aneh di mata teman-temanku, keluargaku. Aku malu. Aku selalu merasa tersisih dari pergaulan.
Ini bukan yang pertama kali saya memergoki Kakang Wibisana berlaku seperti tadi ketika Kakang sedang tidur. Sebenarnya, Kakang juga sudah lama merasa heran terhadap sikap Wibisana. Kakang tahu, dia sering memperhatikan Kakang ketika sedang tidur. Saya bingung, Bapak. Tapi saya tidak enak untuk menolaknya. Kasihan. Kenapa dia bisa seperti itu, Bapak? Bapak kurang tahu. Lebih baik kita cari dia. Baik, Bapak. Ayo. Akhirnya, saat yang paling saya takutkan datang juga. Betapa sebenarnya saya ingin terus bersama kalian. Tapi cacat yang tumbuh dalam jiwa saya membuat saya harus merasa malu untuk terus menetap di tempat ini. Paman Manyar, mungkin Paman merasa saya kurang ajar karena saya membalas kebaikanmu cuma dengan terima kasih yang saya tulis di pelepah ini. Tapi inilah yang mampu saya lakukan, karena saya tidak berani menghadapi rasa malu yang lebih lagi. Dan pada Dinda Risti, saya juga minta maaf. Sekarang Dinda sudah tahu macam apa sebenarnya Wibisana yang malang ini. Saya tahu sebenarnya Dinda mencintai saya, tapi saya tidak bisa. Walau sebenarnya saya harus mengakui Dinda cukup cantik serta halus budi pekerti. Paman Manyar, Kakang Untara, dan juga Dinda Risti, sekali lagi saya mohon, maafkan saya. Saya senang berada di Kahuripan. Tapi saya harus segera kembali ke Madangkara. Kurang baik meninggalkan kerajaan terlalu lama. Walaupun saya yakin semuanya berjalan dengan lancar. Karena ada Paman Aragani di sana. Dan lagi, Kakang tidak boleh berhenti mencari tahu nasib Ranggapala dan Wibisana. Jangan lama-lama, Kanda. Cepat kembali. Ada apa, Kanda?
Aku tidak suka melihat Pitaloka terlalu dekat dengan Brahma. Bukankah Brahma seorang raja? Anak kita sudah dijodohkan dengan putra juragan Jumawa. Dan aku tidak mau menyakiti hatinya. Karena hubungan kita dengannya sudah erat sekali, seperti saudara kandung. Juragan Jumawa tidak ada apa-apanya dibandingkan Brahma. Dan kita akan bangga kalau anak kita menjadi permaisuri. Derajat kita akan terangkat kalau kita punya menantu seorang raja. Aku tidak akan tergiur dan silau oleh harta kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Kanda, yang terpenting dalam hidupku adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berada di sekelilingku. Sedangkan Brahma, orang jauh, orang kulon, menjadi seorang permaisuri itu belum menjamin akan memperoleh kebahagiaan. Sedangkan aku akan lebih senang kalau anakku bahagia. Sekalipun suaminya pemuda gembel, laki-laki dari kalangan rakyat jelata. Sekali lagi Dinda, jangan berpikir yang bukan-bukan. Saya mau mohon diri. Terlalu lama meninggalkan negara akan kurang baik bagi saya. Apalagi musuh dari Eyang Astagina adalah musuh saya juga. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ananda Prabu mengantarkan putri kami. Selamat jalan. Sampaikan salam kami untuk rakyat Madangkara. Terima kasih. Dan sebagai murid Eyang Astagina, saya berjanji akan mencari kedua adik seperguruan saya. Terima kasih atas kesediaan Ananda Prabu ikut membantu mencari anak dan keponakan kami. Meskipun sebagai orang tua, kami pun punya kewajiban untuk mencarinya. Kanda. Kanda mohon pamit, Dinda. Jaga dirimu baik-baik. Bila Dewata berkenan, kita pasti akan bertemu kembali. Pitaloka, masuk.
apa? Ada apa? Kayaknya mata-mata rampok. Ada apa, Pak? Pak. Ada apa ini? Tunggu, Pak, jangan lari. Sebentar, Pak. Tunggu dulu. Ada apa sebenarnya? Kenapa penduduk desa ini seperti ketakutan melihat saya? Apa saya ini seperti setan? Atau hantu? Saya kira tidak. Ya kan? Betul kan, Pak? Pak! 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 Neng, Pak Ku di mana? Oh, ada Pak di dalam. Iya, terima kasih. Pak Ku, ada orang yang mencurigakan. Dia pura-pura linglung, Pak Ku. Saya yakin dia pasti mata-mata rampok. Tenang. Jangan bingung. Rasanya sudah lebih dari cukup. Kita selalu pasrah pada perampok. Tanpa adanya perlawanan apa-apa. Tanpa adanya keberanian sedikit pun. Kali ini tidak. Kita harus melawan. Kamu setuju? Kalau yang lain setuju, apa boleh buat? Kali ini saya juga setuju. Ayo, kita bunuh mata-mata itu. Ayo! Bunuh! Mana dia? Mana dia? Sabar, Pak. Tenang. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan ucapan. Maaf. Jangan biasakan memakai otot, Pak. Nanti kita semua menjadi binatang. Sudah, jangan berdaya kami. Kali ini, siapapun tidak akan kami biarkan menyentuh harta benda kami. Saya kira kalian salah paham. Sudah 5 hari saya tersesat di dalam hutan. Dan baru hari ini saya berhasil keluar. Bohong! Kami sudah kenyang dengan tipuan macam ini. Betul! Bunuh saja! Bunuh! Betul! Bunuh mata-mata rampok ini! Kalian ini ngawur menuduh orang. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan apapun. Kalian tidak bisa pukul rata mencurigai orang. Bagaimana kalau orang yang datang ke desa ini orang baik-baik? Misalnya orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengar. Saya murid Eyang Astagina dari Pantai Selatan. Dan saya berasal dari Pondok Kahuripan. Sesat di dalam hutan setelah meninggalkan Tanjung Pelipis. Kalau benar dia murid Astagina, tanyakan siapa saudara seperguruannya. Memangnya kamu tahu? Ya, saya tahu. Salah satu muridnya adalah Brahma Kumbara. Kalau benar kau muridnya Ki Astagina, coba sebutkan nama muridnya yang lain. Menurut Eyang Guru, kakak seperguruan saya bernama Kakang Argani dan Kakang Brahma Kumbara.
Saudara-saudara, anak muda itu benar, ternyata bukan perampok. Hampir saja ya Pak ya. Maafkan perlakuan kami, Raden. Kami percaya Raden muridnya Ki Astagina. Saya juga mohon maaf atas kecurigaan kami terhadap Raden. Dikarenakan pengalaman kami yang buruk. Karena biasanya mata-mata perampok itu datang dengan pura-pura menjadi orang baik-baik. Lalu kemudian pada malam harinya, puluhan rampok datang dan bertindak dengan kejam. Saya bisa mengerti, Paman. Beberapa kali kami mengirim orang untuk mencari jawara. Tapi selalu gagal. Karena kami tidak mampu membayar harga yang diminta. Akibatnya, kami selalu menjadi sasaran perampok yang terus-menerus menguras harta kami. Mengapa Paman tidak menyuruh pemuda di sini untuk berguru? Nah, itulah kesalahan kami. Karena belum ada kebiasaan dari pemuda kampung ini untuk merantau atau berpisah dengan keluarganya. Siapa pemimpin rampok yang sering kemari, Paman? Kalau saya tidak salah dengar, dia menamakan dirinya Jurik Burangrang. Jurik Burangrang. Raden kenal dia? Iya. Saya tahu orangnya. Silakan, Den. Lauknya ambil saja. Silakan, Den. Terima kasih, Paman. Kalau Paman bersedia, saya sanggup melatih ilmu silat untuk para pemuda desa ini. Yang barangkali bisa untuk menjaga diri, Paman. Betul, Raden bersedia. Sikap yang paling buruk di dunia ini adalah bersandar pada orang lain, Paman. Misalnya, seperti keamanan yang Paman inginkan. Menurut saya, itu sangat tidak baik jika Paman mengandalkan para jawara bayaran. Lebih baik, usahakan kemampuan sendiri sebisa mungkin, Paman. Para pemuda di sini harus merasa wajib bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan nyawa dan harta benda seluruh penduduk desa ini. Dan itu hanya bisa jika mereka memiliki ilmu bela diri. Saran Raden ada benarnya juga. Hebat juga. Ternyata kamu mampu menangkis badai duri ciptaanku. Hei anak setan, sini. Hebat tidak, Ki? Hebat, memang hebat. Sekarang kau minum, ha? Tidak mau, Ki, pahit. Nah, itu salahnya. Di dunia ini, segala sesuatu pada awalnya harus pahit dulu. Contohnya, seperti kamu belajar silat. Badan pada sakit, letih, lapar, kadang-kadang kakimu kesleo. Tapi beberapa tahun kemudian, kalau tahan uji, kamu tinggal memetik hasilnya. Itu artinya kamu tinggal mendapat manisnya. Hah? Kan tidak selamanya begitu, Ki. Ada yang awalnya manis dan akhirnya juga tetap manis. Mau tahu contohnya, Ki? Apa? Tebu,
sudah, jangan banyak ngomong. Kamu harus minum. Moki, Ternyata tidak semua anak gampang dijadikan iblis. Apakah sudah ada laporan dari Telik Sandi yang Dinda kirimkan? Memang ada latihan gladi jurid di sana, Gusti Prabu. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua itu mereka lakukan hanya untuk membela kadipaten itu dari serangan perampok. Maaf Nanda Prabu, saya kurang setuju. Kalau jumlah sedikit, lalu kita abaikan sebagai mara bahaya. Sudah ada peraturannya bahwa setiap kadipaten tidak diperkenankan mempunyai tentara. Mereka hanya boleh memelihara ronda ataupun memanggil tentara pusat kalau merasa daerahnya terancam oleh rampok misalnya. Memang agak aneh, sebuah kadipaten memiliki tentara. Cuma menurut hamba, keadaan ini belum mencemaskan keamanan Madangkara. Tidak bisa. Sebuah gerakan yang dilakukan secara sadar adalah usaha untuk menguji kita. Apakah kita waspada atau tidak? Adipati Bergawa bukan orang baru. Sejak Madangkara diperintah oleh Prabu Madangkara, ayahnya sudah menjadi adipati. Lalu ketika Madangkara diperintah oleh penjajah Kuntala, dia sudah menduduki kekuasaan. Artinya dia sudah tahu aturan bahwa kadipaten dilarang memiliki bala tentara. Lalu bagaimana baiknya menurut Paman? Ampun Ananda Prabu. Sebaiknya kita panggil Adipati Bergawa untuk menghadap kemari. Dan kita tanya, apa maunya dengan pembentukan tentara itu? Itu usul yang baik. Saya serahkan pada Paman Patih dan Senopati Gotawa untuk membuat penilaian. Tapi terus terang, masih ada yang mencemaskan hati saya, Paman. Komplotan Durgalapati terdiri dari pendekar-pendekar aliran sesat yang sakti mandraguna. Dan Durgalapati yang sekarang bukan lawan enteng seperti beberapa tahun yang lalu. Karena ilmunya semakin tinggi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ananda Prabu? Begini, Paman. Dan sekalian para menteri dan para rakyat. Saya ingin langsung menyelidiki Durgalapati dan kawan-kawannya. Dan kalau mungkin, saya ingin menyelesaikan mereka demi dharma bakti kepada Eyang Guru. Sementara Paman Patih dan Senopati Gotawa kembali saya titipi pemerintahan Madangkara, sekaligus menyelidiki Adipati Bergawa. Sabda Ananda Prabu adalah perintah. Kami akan menjalankan sebaik-baiknya. Sampai kapanpun kau tidak akan kuizinkan menemui Brahma. Kalau sampai suatu saat Brahma datang ke sini lagi, kau tidak usah keluar. Biar Aji Sura yang menemuinya. Sebenarnya ayah kagum pada Brahma. Dari murid perguruan silat, berhasil menjadi seorang raja. Alangkah bodohnya kalau ayah tidak mau menerimanya sebagai menantu. Tapi ini semua ayah lakukan
Karena ayah lebih menghormati jiwa kesatria. Oleh karena itu, ayah harus memegang teguh setiap janji yang telah diikrarkan. Kalau datang ke sini, sekedar sebagai kakak, menengok adik seperguruannya, saya rasa tidak apa-apa, Kanda. Tidak. Jangan sekali-kali memberi peluang, sekecil apapun peluang itu. Karena Pitaloka sudah kujodohkan dengan pemuda yang telah lama aku pilih. Jangan coba membantah. Karena aku tidak mau menjilat ludahku sendiri. Ada yang harus diingat, Kanda. Jangan sampai hanya karena persoalan ini, hubungan dengan Eyang Astagina menjadi tidak enak. Aku sendiri yang akan menghadap beliau, menjelaskan duduk perkaranya. Pitaloka, aku tidak mau dengar kau berbuat macam-macam. Selama aku dan ibumu pergi mencari Wibisana dan Ranggapala, kau akan ditemani oleh Aji Sura. Maaf, Dinda. Saya tidak bermaksud menguping pembicaraan. Tadinya saya mau ke dalam. Tapi saya merasa kurang enak. Aji Sura, keselamatan Pitaloka kutitipkan padamu. Maafkan saya, Paman, Bibi. Sebenarnya saya tidak pantas menjaga Dinda Pitaloka yang kemampuannya lebih dari saya. Tapi kalau Paman dan Bibi percaya sama saya, maka betapapun beratnya akan saya pikul. Silakan dicoba. Bagaimana menurut Paman? Saya betul-betul tidak mengira. Cepat sekali mereka dapat menirukan gerakan-gerakan seperti itu. Raden betul-betul hebat. Bukan saya yang hebat, Paman. Tapi kemauan dan semangat mereka. Ya, kami memang sangat tertekan dengan ulah para perampok itu. Semenjak kematian Kanda Anggun, sikap Kakang Brahma lebih tertutup. Meskipun wajahnya selalu berseri, tapi saya tahu batinnya sebenarnya pilu. Mungkin itu sebabnya kenapa Kakang lebih sering menyepi. Semenjak diangkat menjadi Raja Madangkara, belum pernah sekalipun dia bertandang kemari. Ibu tidak mengerti. Apa mungkin anak sebaik dia bisa lupa pada asalnya?
Banyak hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh seorang raja daripada sekedar berkangenan dengan ibunya. Apalagi dia baru saja memegang tampuk pemerintahan. Nanti, kalau segala sesuatu di negerinya sudah beres, Brahma pasti kemari. Memang begitu yang selalu saya minta. Setiap saya memuja dewa, Kanda. Kakang Brahma! Maaf Dinda, Kakang sengaja menghindari gerbang depan. Karena Kakang takut kedatangan Kakang akan mengagetkan banyak orang. Di mana Ibu dan Ayahanda? Mereka sedang berbincang-bincang di ruang istirahat. Mari, Kakang. Syukurlah kalau gurumu selamat. Ibu sendiri tidak pernah tahu kalau Paman Silananda menitipkan putra-putrinya pada Ki Astagina. Nanda juga baru tahu setelah ketemu Eyang Guru, Bunda. Dinda Dyah Pitaloka sudah Nanda antarkan ke Kahuripan. Tapi Dinda Wibisana dan Dinda Ranggapala belum ketahuan nasibnya. Durgalapati itu orang gila. Dia mempengaruhi semua penjahat dan juga mereka-mereka yang sudah insaf untuk kembali ke dunianya. Karena menurut dia bahwa dunia hitam dan dunia putih adalah sama-sama ciptaan dewa. Itu cara berpikir yang sesat. Dan dari dulu sudah ada orang yang menyebarkan pemikiran keliru itu. Secara gampang, memang kelihatannya masuk akal. Sehingga banyak yang terpengaruh. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana?